Mitra Kanwil, saya Bu Weni. Kembali bersama kami, SIDIPA, seri edukasi dan informasi pelaksanaan anggaran. Kalau biasanya kami memberi edukasi melalui WA grup revisi atau medsos, nah saat ini, saat pandemi COVID-19 ini, kami semua WFH, kami tetap semangat loh memberikan layanan yang terbaik untuk mitra kami. Salah satunya adalah dengan membuat video edukasi ini. Dengan video ini, semoga Mitra 17 mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait topik yang kami sajikan. Nah, pada kesempatan perdana ini, kami akan membahas masalah yang lagi hangat, yaitu tentang IKPA. Telah ada bersama kita pengasuh SIDIPA, Bapak Kholik Hasyadi. Selamat sore, Bapak Kholik. Selamat sore Bu Weni, mudah-mudahan kita tetap semangat dan tetap produktif meskipun sedang WFH. Nah, amin. Nah, Pak Kholik, kita akan bincang-bincang nih masalah IKPA. Nah, IKPA kan menjadi siap. tolak ukur kualitas kinerja pengelolaan anggaran oleh satuan kerja. Nah, saking pentingnya nih IKPA ini nih Pak, kalau dilihat dari sudut pandang pimpinan, di beberapa kementerian nilai IKPA akan mempengaruhi mutasi mereka. Nah, kemarin setelah relaksasi penilaian IKPA pada triwulan 2, pada triwulan 3 ini penilaian IKPA akan aktif kembali. Nah, sebenarnya seberapa penting sih Pak IKPA ini bagi Satker? Oke Bu Weni dan Mitra Kanwil semuanya. Baik, kita bincang-bincang mengenai IKPA ya. Dalam melakukan sesuatu atau bekerja tentunya kita perlu ada tolok ukur. Nah, tolok ukur itu untuk mengetahui seberapa berhasil pekerjaan kita. Demikian juga dengan pengelolaan anggaran. Perlu ada tolok ukurnya. Apakah anggaran kita sudah berkualitas atau belum. Maka kemudian Ditjen Perbendaharaan merumuskan sebuah tool untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran yang dinamakan dengan IKPA, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Jadi pentingnya IKPA adalah untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Satker. Selain itu, dengan IKPA ini dimaksudkan untuk mengawal atau menjamin tercapainya output, yang mana output adalah ukuran tercapai tidaknya pengelolaan anggaran kita. Jadi akan percuma ada realisasi anggaran tapi outputnya tidak tercapai. Nah, ini perlu dikawal tercapainya output ini. Nah, IKPA menjadi alat untuk menjamin ketercapaian output dari anggaran satuan kerja. Di samping itu, IKPA didesain untuk tujuan kelancaran pelaksanaan anggaran. Pada indikator-indikator IKPA dimaksudkan agar anggaran itu terlaksana dengan baik, dengan lancar. Misalnya, pada IKPA ada indikator penyelesaian tagihan. Nah, ini kaitannya dengan kewajiban pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh satuan kerja untuk bisa menyelesaikan tagihan kepada negara tepat waktu. Nah, ini ada ukurannya. 17 hari kerja harus sudah terselesaikan tagihan dari rekanan atau penyedia kepada negara. Nah, ini makin cepat tentunya makin baik. Kalau terlambat, maka penyedia atau rekanan tidak dapat segera memanfaatkan uang yang menjadi haknya. Kemudian, IKPA ini juga dimaksudkan untuk mendukung manajemen kas. Kita negara besar, 2.000 triliun lebih yang dikelola ini. Ini harus dikelola dengan baik.
perlu manajemen kas yang baik. Maka kemudian ada indikator akurasi rencana penarikan dana. Nah, ini sangat penting agar pemerintah punya data yang akurat kebutuhan kas setiap bulannya. Kemudian juga dengan IKPA ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Ada indikator penyampaian LPJ bendahara yang di situ di dalamnya bahwa saldo kas pemerintah yang berada di bendahara itu disajikan secara akurat dan dapat diketahui setiap bulannya. Kemudian juga di situ ada indikator ada tidaknya pagu minus. Nah, pagu minus ini makin banyak menunjukkan bahwa laporan keuangan kita makin tidak berkualitas. Maka diukurlah dalam IKPA ini seberapa besar pagu minus itu. Makin besar berarti akan makin mengurangi nilai IKPA. Itu kurang lebih Bu Weni pentingnya IKPA ini bagi satuan kerja dan juga bagi pemerintah. Oh, baik. Berarti IKPA itu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, untuk mendukung manajemen kas, sama meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam rangka menjamin ketercapaian keluaran atau output gitu ya Pak ya? Betul Ibu, 100. Itu harus kita Yeah. ketahui bersama tujuan penting dari IKPA ini. Yeah. Baik. Kemudian dalam rangka mendukung percepatan belanja KL nih Pak, sesuai dengan Nota Dinas nomor 562 tahun 2020, ada relaksasi kembali terkait IKPA. Mungkin bisa dijelaskan Pak, indikator apa saja yang ada perubahan ketentuan penilaiannya dan formula barunya seperti apa? Baik Bu Weni, ya ini mitra Kanwil semuanya ya. Awalnya IKPA didesain di 2020 ini dengan penuh optimisme untuk bisa mengawal output, kemudian juga target-target penyerapan anggaran bisa tercapai gitu ya. Dalam perjalanannya dengan adanya pandemi ini diperlukan kebijakan yang tidak biasa atau kita sebut extraordinary. Kemudian pada triwulan 1 dan triwulan 2 kemarin diberikan relaksasi. IKPA tidak dinilai, namun datanya disajikan untuk tujuan manajerial. Kemudian pada triwulan 3 ini sebenarnya akan dimulai lagi, Bu, ini ya, akan dimulai lagi untuk dinilai secara normal gitu ya. Namun nampaknya kita dengan adanya penurunan ekonomi, bahkan sampai kontraksi minus 5%. Nah ini perlu dukungan kebijakan yang bisa semakin mempercepat penyerapan anggaran. Maka kemudian di akhir Juli kemarin ada kebijakan lagi untuk direlaksasi, tapi tidak semua indikator IKPA. Ini beda dengan relaksasi tahap pertama ya. Tahap kedua ini hanya pada 5 indikator. Nah, mungkin kita tayangkan aja ya, biar bisa kita Iya Pak, simak biar lebih paham Pak. bersama. Nah, oke. Ini, nah, nah, ini kita tampilkan 4 aja ya. Nah, ini dasarnya Nota Dinas di dalam Pemeliharaan nomor 562 sebagaimana yang disebutkan oleh Bu Eni tanggal 5 Agustus barusan ya, minggu lalu, bahwa untuk mengakselerasi belanja kemudian dilakukan langkah-langkah strategis, salah satunya adalah relaksasi IKPA tahap 2 ini. Ada 5 indikator yang direlaksasi. Yang pertama revisi DIPA. Normalnya revisi DIPA itu dianggap wajar kalau
dalam satu triwulan itu dilakukan satu kali saja. Namun untuk kepentingan ini percepatan penyerapan anggaran yang mungkin di dalamnya juga pada akhirnya diperlukan revisi yang lebih banyak lagi, maka direlaksasi. Indikator revisi DIPA tidak dilakukan penilaian. Jadi Satker pada triwulan 3 ini diperkenankan untuk melakukan revisi lebih dari satu kali. Kemudian indikator kedua adalah indikator deviasi halaman 3 DIPA. Pada awalnya ini ada batas cut-off data untuk penilaian IKPA, yakni setiap awal triwulan, 2 minggu pertama gitu ya. Nah ini kita yang awalnya tanggal 16 Juli itu Pak ya? Ya betul, 16 Juli Bu. Kemudian ada perpanjangan ya sampai 6 Agustus kemarin. Nah dengan relaksasi ini tidak ada batasan lagi. Iya, jadi Satker didorong untuk lebih mendahulukan penyerapan anggaran dibandingkan dengan menjaga target penarikan dana yang ada di halaman 3 DIPA. Nah, artinya apa di sini? Batasan data halaman 3 DIPA atau RPD yang sampai dengan tanggal 6 Agustus itu tidak dilakukan penilaian lagi. Nah, jadi Satker boleh kapan saja melakukan update halaman 3 DIPA ini. Jadi nggak dibatasi lagi tanggal 6 Agustus, tapi silahkan melakukan update sesuai dengan kebutuhan. Jadi meskipun tidak dilakukan penilaian, Satker tetap diminta untuk mengupdate ya, menyesuaikan RPD-nya. Namun bisa saja misalnya penyerapan anggaran dulu, baru kemudian mengupdate-nya. Atau secara simultan, sambil mengupdate, sambil tetap menjaga penyerapan. Kemudian indikator yang ketiga adalah penyelesaian tagihan. Ini dilakukan penilaian. Ya. Direlaksasinya adalah bahwa yang ketentuan yang seharusnya bila ada keterlambatan atau melebihi 17 hari kerja dalam penyelesaian tagihan LS kontraktual, maka harusnya itu perlu dispensasi dari Kanwil di JPP terlebih dahulu. Nah, dengan relaksasi ini itu tidak perlu. Karena apa? Maksudnya agar SPM yang akan diajukan meskipun terlambat itu segera terrealisir ya. Tidak perlu menunggu ada dispensasi. Nah, ini kita memangkas birokrasi. Karena tujuan utamanya triwulan 3 ini harus penyerapan. Gitu ya. Penyerapan berarti dispensasi yang nomor tidak 1. ada lagi ya Pak? Tidak lantas dispensasi kepala tidak KPPN perlu. enggak? Tidak perlu dispensasi lagi nggih. Ya, tapi terlambatnya itu tetap mengurangi nilai IKPA. Jadi diharapkan ya tetap Satker menjaga ketepatan waktunya. Tapi kalau sudah terlanjur terlambat, agar tidak makin terlambat, maka tidak perlu ada dispensasi. Kemudian data kontrak juga demikian. Dinilai tapi keterlambatan tidak perlu dispensasi kepala KPPN. Dan yang terakhir adalah indikator Renkas. Dinilai tapi untuk adanya dispensasi, nah kita kan ada ketentuan. Kalau ada SPM di atas 1 miliar, harus mengajukan Renkas terlebih dahulu selambat-lambatnya 5 hari kerja. Nah, dalam kondisi mendesak, gitu ya, mendesak untuk penanganan COVID, maka ini bisa diberikan dispensasi. Nah, atas dispensasi itu tidak dihitung dalam indikator Renkas. Jadi tetap untuk yang normal tetap dihitung. Kewajiban Renkas 5 hari kerja tetap. Ini kan kita mengelola anggaran ya. Dana yang demikian besar, pemerintah harus menyiapkan, apalagi untuk SPM-SPM yang besar. Sangat penting sekali kita Satker untuk menyampaikan perencanaan kasnya terlebih dahulu. Itu Ibu Weni yang direlaksasi di periode ini. Ya, mudah-mudahan dengan kelima kemudahan tadi, relaksasi IKPA tadi, Satker bisa memanfaatkan momentum ini untuk segera menyerap anggarannya ya Pak Kolik. Betul Bu. Ini penyerapan
yang terdepan ini harus segera dilakukan di triwulan 3 ini. Baik, selanjutnya Pak Kolek, pada indikator revisi DIPA itu, yang dimaksud revisi itu yang seperti apa sih Pak? Apakah revisi administrasi termasuk dalam kategori ini? Nah, baik Bu Eni ya. Untuk revisi DIPA, kita awalnya mengukur indikator revisi ini adalah untuk revisi yang terjadi pergeseran anggaran antar output dalam hal pagu tetap. Nah, artinya apa ini ya? Artinya secara total pagu tetap, tapi di dalamnya ada pergeseran anggaran yang dikategorikan sebagai revisi DIPA. Nah, ini coba saya tayangkan ya, untuk apa sih kita revisi kok ada pagu tetap gitu kan. Nah, nanti kita bisa bedakan itu ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, revisi itu kita bagi dalam 3 jenis revisi ya. Revisi dalam hal pagu anggaran berubah. Jadi secara total pada suatu satker itu berubah pagunya. Misalnya dari 5 miliar jadi 6 miliar, atau mungkin turun 5 miliar jadi 4 miliar. Itu masuk kategori pertama. Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah. Kemudian ada yang revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap. Jadi ada pergeseran, namun total pagunya tetap. Kemudian ada revisi administrasi, baik yang disebabkan oleh kesalahan administrasi atau perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran, atau adanya revisi lainnya yang ditetapkan sebagai revisi administrasi. Kita sebagai unit yang mengesahkan revisi anggaran itu punya mekanisme. Masing-masing jenis ini kita kasih kode. Jadi revisi pagu anggaran berubah kita kasih kode 1 awalnya itu. Jadi 1 misalnya 101 gitu, 102 gitu, 103. Nah, itu tandanya bahwa ada total pagu yang berubah. Kemudian yang kedua, pagu anggaran tetap itu kita kasih kode 2. 201, 202, 203. Nah, masing-masing ada maksudnya ya. Kemudian revisi administrasi kita kasih kode 3. Nah, ini satker jangan khawatir. Jadi setiap pengajuan revisi itu kita identifikasi, masuk klasifikasi mana. Manakala masuk kategori yang kedua ini, yang di tengah, pergeseran anggaran tetap, maka itu nanti yang akan mempengaruhi indikator revisi. Nah, contoh mudahnya adalah kalau Satker melakukan revisi pergeseran anggaran antar output atau pergeseran anggaran antar jenis belanja. Tapi total pagunya tetap, maka itu masuk kategori revisi DIPA dalam hal pagu anggaran tetap. Dan itu yang termasuk indikator revisi yang diukur. Adapun yang lainnya, yaitu revisi anggaran berubah, misalnya adanya dana hibah yang dimasukkan ke DIPA sehingga total pagunya berubah, itu tidak dihitung. Demikian juga untuk revisi administrasi, misalnya ada ralat RPD pada halaman 3 DIPA, itu tidak dihitung, itu revisi administrasi. Demikian juga dengan revisi POK, itu juga nggak dihitung. Demikian juga misalnya ada satker yang melakukan revisi karena ada pergantian pejabat perbendaharaan, KPA, PPSPM maupun bendahara. Itu juga tidak dihitung sebagai revisi DIPA. Jadi jangan khawatir mitra Kanwil ya. Meskipun mungkin mitra Kanwil sama-sama mendapatkan surat pengesahan, itu di dalamnya ada pengklasifikasian yang kita lakukan sehingga bisa dibedakan mana yang nanti akan masuk perhitungan, mana yang tidak. Mitra Kanwil juga bisa mengecek ini melalui notifikasi email yang kita terbitkan melalui sistem yang di situ ada kodifikasi ini masuk klasifikasi mana. Itu Bu Leni terkait indikator revisi.
Baik, berarti yang masuk ke penilaian yang revisi anggaran dalam hal pagu tetap nih Pak ya. Iya, Untuk betul, Bu. yang revisi administrasi dan revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah bisa berkali-kali dalam 1 triwulan ya Pak? Iya, betul, Bu. Bahkan kalau pengalaman kita di Kanwil di CPB ya, mungkin bisa dibilang 70% itu revisinya administrasi, teman-teman mitra Kanwil ini ya. Umumnya adalah revisi POK dan revisi halaman 3 DIPA. Jadi nggak usah khawatir, yang dua hal itu berkali-kali pun nggak ada masalah. Baik Pak Kolik, selanjutnya ini untuk revisi halaman 3 itu kan sudah nggak ada batasannya ini Pak. Terus penilaiannya itu kira-kira kapan akan dilaksanakan? Mengingat Satker kan tidak mungkin harus berkali-kali mau mengusulkan revisi halaman 3 DIPA ini Pak. Iya, oke. Tadi sesuai dengan ini ya, kebijakan relaksasi tahap 2 ini memang tidak ada lagi batasan melakukan revisi halaman 3 DIPA gitu ya. Jadi indikator halaman 3 DIPA ini tidak dinilai pada periode triwulan 3 ini setidaknya ya. Ya, Pak. Eh, Nantinya ini ada bocoran ini. Nah, ini jangan-jangan baru rekan mitra Kanwil 017 ini yang baru tahu ya. Jadi nanti ada direncanakan ini nanti akan disajikan dalam 2 versi itu nilai IKPA. Yang pertama adalah nilai IKPA versi normal. Nah, jadi seolah-olah tanpa relaksasi. Jadi nanti Satker akan tahu deviasi yang terjadi pada masing-masing Satker berdasarkan data RPD per tanggal 6 Agustus. Jadi cut off datanya 6 Agustus. Kemudian nilai IKPA versi kedua adalah versi relaksasi. Jadi nanti tidak ada penilaian, Penilaian ya halaman tidak 3 ada DIPA. penilaian ya pada halaman 3 DIPA-nya. Makanya Satker bisa melakukan revisi ini halaman 3 DIPA berkali-kali, Bu. Jadi Nih, bisa aja setiap ada perubahan kemudian menyesuaikan dan diajukan ke Kanwil CPB. Nah, nanti di versi ini ditandingkan antara realisasi dengan rencana yang terupdate terakhir gitu ya, tanpa ada batasan cut off. Demikian Bu wah, ini. berarti nanti situasinya sama dengan saat kita relaksasi triwulan pertama dan triwulan kedua kemarin ya Pak. Jadi data Iya, tetap disajikan untuk kepentingan manajerial. iya betul Bu. Karena ini di halaman 3 DIPA ini mengukur sebenarnya seberapa matang perencanaan kita dalam melakukan penarikan dana. Jadi kita akan menandingkan antara rencana kegiatan dengan jadwal penarikan dana. Nah, ini kita dilatih untuk semakin matang dalam membuat perencanaan sehingga diharapkan makin hari ke depan pemerintah dalam mengelola kasnya atau manajemen kasnya makin baik karena Satker makin baik dalam membuat perencanaannya. Kira-kira begitu, Bu. Baik, untuk selanjutnya, untuk penyelesaian penilaian tagihan nih Pak, apakah tidak ada batasan lagi 17 hari kerja itu? Kemudian bagaimana formula penilaiannya? Juga untuk indikator penyampaian data kontrak tadi. Berarti apakah dengan relaksasi itu diperbolehkan lebih dari 5 hari kerja? Oke, Bu ini. Relaksasi ini tidak mengubah aturan ya, bahwa di PMK 190 yang kemudian dirubah dengan PMK 178 bahwa penyelesaian tagihan maksimal 17 hari kerja. Sejak kapan? Sejak munculnya tagihan. Nah, bisa disebut misalnya sejak tanggal BAST, berita acara serah terima pekerjaan dari rekanan ke Satker. Nah, di relaksasi ini yang direlaksasi hanya kewajiban dispensasinya.
Itu. Jadi tidak ada lagi kewajiban untuk dispensasi manakala terlambat. Adapun terhadap ketepatan waktu dan keterlambatan itu masih dinilai. Jadi nanti Satker akan mengetahui apakah untuk indikator penyelesaian tagihan ini nilainya baik atau tidak. Jadi kalau baik menandakan bahwa selama ini tagihan LS-nya diproses tepat waktu. Adapun kalau nilainya kurang, berarti ada yang terlambat melampaui 17 hari kerja. Demikian juga data kontrak. Nah, ketentuannya kan 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani harus sudah disampaikan ke KPPN. Indikator kontrak dinilai, tapi kewajiban untuk meminta dispensasi manakala terlambat menyampaikan data kontrak itu yang Tidak dihapuskan. ada Jadi kita lagi. Yeah. ya kebijakan itu memangkas birokrasi, Bu. Jadi Yeah. birokrasi biar data kontrak atau tagihan itu segera bisa disampaikan ke KPPN tanpa prosedur dispensasi. Dispensasi. Jadi ini Yeah, bisa baik. dibilang kebijakan ini dispensasi umum gitu ya. Yeah. Kalau ada yang terlambat, Ya, tetap silakan aja mengurangi. diajukan. Yeah. Ya, tapi Tetap nilai nilainya IKA-nya berkurang. tetap. Ya, Iya. iya, tetap itu. Ada keringanan tapi tetap indikatornya nanti akan terpengaruh. Berkurang. Yeah, yeah. Berarti ini Mitra Kanwil 17 tetap harus disiplin ya Pak ya, berarti untuk mengajukan tagihan batasan waktu 17 hari, juga untuk penyampaian data kontrak dengan batasan waktu 5 hari kerja setelah ditandatangani tetap harus dilaksanakan ya Pak. Iya, tapi Bu, ini memang kita target utamanya adalah penyerapan. Jadi makin cepat SPM itu cair itu yang dimaksudkan di triwulan 3 ini. Bahkan makanya ada kebijakan Satker diberi keleluasan menggunakan TUP. Nah, ini hal baru juga, Bu. Kalau biasanya kita ada kebijakan maksimal 50 juta ke satu rekanan. Ini bisa sampai dengan 1 miliar. Satker bisa menggunakan TUP. Ini luar biasa ini. Satker memang betul-betul diberikan keleluasaan, kemudahan untuk bisa segera menyelesaikan atau menyerap anggarannya dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Tadi sudah nggak perlu dispensasi. Kemudian tambah lagi, kebijakan bisa menggunakan TUP melampaui ketentuan Batas. normal. Iya, batasan normal. Itu, Bu. Yeah. Baik Pak Kolek, selanjutnya tentang perencanaan kas nih Pak Kolek. Bisa dijelaskan Pak, bagaimana tentang ketentuan perencanaan kas agar mendapatkan nilai yang maksimal untuk IPA ini? Baik, Bu, ini Renkas ya. Ini kan satu paket untuk tujuan manajemen kas, terutama untuk SPM-SPM besar. Nah, ini sudah ada kemajuan sejak tahun akhir 2017 ya dengan PMK 197 tahun 2017 bahwa kewajiban Renkas hanya untuk SPM di atas 1 miliar. Kalau tadinya kan di atas 200 juta pun untuk KPPN kecil itu harus ada Renkasnya. Nah, ini untuk indikator Renkas ini ya. Tentunya kita Satker harus bisa mengidentifikasi mana-mana SPM yang nantinya di atas 1 miliar. Nah, ini umumnya adalah satker-satker dengan pagu besar atau ada proyek-proyek besar yang nilainya miliaran. Nah, itu yang nantinya perlu menyampaikan perencanaan kas terlebih dahulu ke KPPN. Nah, sesuai PMK 197, kalau di atas 1 miliar itu harus menyampaikan Renkas selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Iya, ini saya kira tidak sulit sebenarnya. Kita tadi ingat LS penyelesaian tagihan LS kontraktual itu kan 17 hari kerja. Jadi begitu BAST itu keluar, Satker sudah bisa mengira-ngira kapan akan menyampaikan SPM-nya. Itu ya. Sehingga pada saat itu juga begitu diidentifikasi tagihan tadi untuk satu rekanan dan satu SPM itu di atas 1 miliar, maka harus dibuat segera mengajukan RPD. ya mengajukan Renkasnya gitu ya ke KPPN. Dan ini saya kira tidak banyak ya di Kanwil
Kalteng ini Yang di mungkin atas hanya 1 miliar ya? 20%. Ya. Iya, kita nggak banyak. Mungkin umumnya beberapa satker itu hanya untuk belanja pegawai, terutama di instansi yang cukup besar personilnya, misalnya di kepolisian, itu yang perlu ada renkas secara bulanan rutin. Nah, itu kalau rutin kan mudah ya. Kalau rutin kan Ya. mudah, itu sudah biasa. Mungkin yang perlu perhatian adalah untuk yang PUPR. sifatnya apa itu tidak rutin gitu, misalnya tagihan tadi. Itu pun kita bisa ini. Yang besar-besar ini umumnya kita bisa bisa mengantisipasi gitu ya. Jadi yang paling penting adalah ingat gitu ya. Ingat ada ketentuan renkas Ringkas manakala ya. itu SPM di atas Di 1 atas 1 miliar. miliar. Yang Ya. iya, itu yang paling urgent, Bu. Ingat ada ketentuan itu. Itu Ya. aman nanti. Nah, ada relaksasinya ada, Bu. Relaksasinya manakala ada dispensasi. Ini kan kadang beberapa satker memang dengan tugas fungsinya harus segera mengeksekusi anggaran, mungkin kondisi darurat, kondisi bencana atau yang mendesak lainnya, yang itu eh, perlu dispensasi kepala KPPN untuk bisa diajukan tanpa RPD, maka tidak dihitung untuk penilaian IKPA. Jadi yang dihitung hanya yang renkas normal gitu tanpa dispensasi. Ya. Itu Bu Weni. Ya. Kemudian untuk indikator capaian output, Pak, ini dari data Rekon kan masih banyak yang belum mengisi penjelasan atas konfirmasi capaian outputnya. Sebetulnya seberapa penting penjelasan tersebut sih, Pak? Ya, normatifnya besarnya realisasi sejalan dengan capaian output. Karena pada saat perencanaan kebutuhan dana untuk mencapai target output telah dihitung sedemikian rupa ya, Pak. Nah ini Iya. banyak yang belum mengisi penjelasan atas konfirmasi capaian output itu. Padahal penting ya Pak. Mungkin Pak Khalid bisa menjelaskan seberapa penting penjelasan tersebut. Ya, Bu Eni dan mitra kanwil semuanya ya. Kita kan anggaran berbasis kinerja. Artinya pada saat disusun, itu sudah diperhitungkan antara kebutuhan anggaran dengan target outputnya. Jadi normalnya realisasi anggaran itu sejalan dengan capaian outputnya. Demikian juga sebaliknya, capaian output sejalan dengan besarnya realisasi anggaran. Itu normalnya ya. Artinya memang apa yang direncanakan dengan target volume output yang ada dengan menggunakan pagu anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya. Namun dalam prakteknya memang kadang ditemui ada gap antara realisasi anggaran dengan realisasi capaian output. Nah, gap ini kemudian diidentifikasi untuk output strategis yang penting, yang perlu dikawal secara lebih intens ya. Itu toleransi gap antara realisasi anggaran dengan realisasi output hanya 5%. Artinya misalnya realisasi anggaran sudah 50%, maka capaian output yang bisa ditoleransi itu adalah selisihnya 5% saja. Jadi ya setidaknya 45% atau kalau lebih ya 55%. Karena apa? Ini tentunya output strategis ini betul-betul dikawal saat penyusunannya. Sehingga saat realisasi pun seharusnya tidak ada gap yang besar. Maka toleransinya 5%. Adapun untuk output lainnya itu bisa ditoleransi kalau gapnya di atas sampai dengan 20% ya. Jadi gap-gap yang di atas 5% untuk output strategis atau di atas 20% untuk output lainnya itu berarti perlu penjelasan. Ada apa sebenarnya? Kok bisa gap-nya tinggi? Misalnya, realisasi anggarannya rendah, output-nya tinggi. Nah, ini kan perlu dijelaskan. Apakah jangan-jangan memang ada efisiensi atau jangan-jangan memang selama ini ada kelebihan alokasi atau pagu.
Nah, ini kan penting sekali, begitu diperoleh data misalnya, oh ini ada efisiensi, berarti Satker kan bagus ya, bisa efisiensi. Namun di satu sisi, kita juga melihat ini berarti perlu perbaikan pada saat perencanaannya. Jangan Berarti ada kelebihan pagu ragu. gitu. Ya, jadi ini yang perlu dijelaskan, adanya gap sehingga kita pengambil kebijakan bisa menyimpulkan nantinya apa yang sebenarnya terjadi dengan adanya gap yang cukup tinggi ini. Nah, ini memang perlu kerja keras Satker ya, terutama yang bagian mengisi penjelasan capaian Jelas. output ini. Umumnya output ini kan dilaksanakan oleh bagian teknis. Nah, ini harus mendapatkan Harus informasi, koordinasi nih apalagi Pak ya. Harus ya koordinasi. koordinasi antara bagian keuangan dengan bagian teknis. Karena ini juga Iya, hal yang baru. iya betul Bu. Apalagi ini di masa pandemi ya. Ya. Misalnya kegiatan-kegiatan yang tadinya tatap muka dengan dana yang cukup besar, akhirnya bisa ada efisiensi. Jadi bisa dijelaskan nanti. Ada efisiensi, misalnya kegiatan yang tadinya tatap muka, paket meeting, ternyata bisa dilaksanakan dengan online. Nah ini kan Hmm. realisasinya rendah, outputnya tinggi gitu kan. Nah, ini salah satu juga. Gitu. Ya. Baik Pak Kholik. Selanjutnya masalah penyerapan belanja kementerian lembaga nih Pak. Kita kan baru melaksanakan rakor ya. Dari hasil rakor percepatan penyerapan belanja KL itu ternyata masih banyak satker yang penyerapannya di bawah 50%. Nah, bagaimana ini Pak? Pak Kholik sebagai pengasuh Sidipa pasti ada saran-saran yang dapat dilaksanakan oleh satker agar mereka dapat memacu belanjanya di triwulan 3 ini. Iya, baik Bu ini. Nah ini memang tugas berat kita ya di triwulan 3 ini. Setelah kemarin kita tahu bersama bahwa pada triwulan 2 perekonomian kita kontraksi yang cukup besar ya, meskipun ya ini moderat untuk ukuran negara-negara di dunia ya, karena ada yang kita kan minus 5%, tapi ada yang minus 9%, minus 12% dan sebagainya. Kita cukup moderat. Namun demikian ini perlu kerja keras kita juga untuk membalikkan keadaan agar tidak ada minus gitu. Jadi kita harapannya kembali positif gitu ya, kembali positif berapapun positifnya itu sehingga ekonomi bergerak lagi. Dan salah satu apa itu sektor yang punya andil besar untuk bisa menggerakkan ekonomi adalah belanja pemerintah. Dan itu ada di kita sebagai satker, sebagai pengelola anggaran pemerintah ini untuk segera membelanjakannya. Di triwulan 3 ini juga, ini momentum kita untuk bangkit dari ekonomi yang kontraksi ini. Tidak bisa ditunda lagi gitu ya. Jadi solusinya apa ini ya? Jadi kita punya target kan 60% ya triwulan 3 ini. Jadi untuk mitra kanwil yang masih di bawah 50% pada hari ini PR-nya masih besar ini untuk bisa target minimal. Kalau perlu lebih dari 60% gitu ya. Karena kita perlu upaya lebih besar lagi di triwulan 3 ini. Ya tentunya kita tidak asal belanja ya, tidak asal belanja. Jadi kita misalnya prioritas untuk yang memang urgent dilaksanakan, kemudian juga yang melibatkan apa Banyak itu masyarakat. masyarakat gitu ya. Jadi yang menikmati atau yang terdampak dari belanja undang lebih besar gitu ya. Misalnya untuk program padat karya. Nah, ini perlu untuk segera dieksekusi di triwulan 3 ini. Nah, ini kita perlu bersama-sama. Jadi contoh sederhana aja ya. Mitra kanwil yang mau apa itu pemeliharaan kantor di triwulan 4 laksanakanlah di triwulan 3 ini. Itu. Jadi laksanakanlah apa yang sudah direncanakan di triwulan 3 ini. Kalau memungkinkan apa yang direncanakan di triwulan 4 geser ke triwulan 3 ini. Triwulan 3 ini momentum kita untuk bangkit. Jangan sampai terlambat kita untuk nggak usah menunggu triwulan 4. Jadi misalnya mau beli peralatan kantor,
atau mungkin mau tadi pemeliharaan yang memerlukan tenaga kerja cukup banyak, itu momentum kita agar masyarakat bisa segera ikut merasakan gerak ekonomi kita. Kemudian selain tadi ya melaksanakan apa yang sudah direncanakan atau memajukan pelaksanaan kegiatan, dalam kondisi tertentu mungkin Satker perlu melakukan penyesuaian dipanya. Nah ini kan kita kan sejalan ya, ada kegiatan, ada anggarannya. Terkadang kegiatan dilaksanakan, anggarannya belum sesuai. Nah maka satuan kerja diberi kewenangan untuk melakukan revisi. Bisa hanya revisi POK, yang mana itu berupa pergeseran antar komponen atau antar akun 6 digit sepanjang masih dalam satu output yang sama, masih dalam satu jenis belanja yang sama, dan target outputnya tidak berubah, itu adalah kewenangan KPA untuk melakukan revisi POK. Jangan takut-takut. Kita tujuannya agar output tercapai, agar penyerapan anggaran bisa segera terjadi. Lakukanlah saat ini. Kemudian, misalnya ternyata revisi POK itu pun tidak mencukupi, terpaksa harus revisi DIPA berupa pergeseran antar output. Silakan dilakukan. Kita tadi sudah menyampaikan bahwa ada relaksasi indikator revisi DIPA yang tadinya dibatasi 1 kali dalam 1 triwulan, saat ini tidak dibatasi. Silahkan revisi lebih dari 1 kali pun tidak apa-apa. Kita menyadari bahwa sebagian Satker proses penyesuaian pagu atau pemotongan pagu di triwulan 2 yang lalu ada yang belum sepenuhnya tuntas gitu ya. Ini kan perlu revisi DIPA lagi. Silahkan. Termasuk tadi untuk mempercepat penyerapan kalau memang perlu revisi antar output silahkan. Kami di Kanwil di JPB siap membantu ya menganalisa apakah itu kewenangan Kanwil di JPB atau kewenangan pengesahannya di DPA atau mungkin kewenangannya harus ke DJA. Bapak Ibu, kuncinya adalah kewenangan Kanwil JPB adalah mengesahkan revisi anggaran antar output manakala tidak terjadi penurunan volume output. Itu kunci utamanya. Jadi yang harus diperhatikan itu, dan Bapak Ibu silahkan mengajukan revisi itu kapan saja, nanti kami dari Kanwil JPB, seluruh staf dan pimpinan siap membantu. Jadi ini Mitra Kanwil harus bergerak cepat nih Pak ya. Iya Bu, ini harus segera. Tapi tentunya ini Pak Kholik ini bisa sukses jika semuanya mengesampingkan atau meletakkan kepentingan pribadinya, kepentingan semua melihat kepentingan negara, kepentingan organisasi ya Pak ya. Iya, Jadi betul. biar bisa prosesnya tuh lancar, tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain gitu. Kita harus satu tujuannya untuk kepentingan negara, menyelamatkan negara kita. Begitu ya Pak Kholik ya. Betul, ini pertemuan nasional Bu. Kita sekecil apapun harus turut andil. Jangan sampai kita menjadi pihak yang ikut mengerem ya lajunya perekonomian yang sudah contohnya nih yang banyak ini Pak, perjalanan dinas. Kami nggak bisa melakukan perjalanan dinas Pak karena COVID gitu. Seperti di kantor kita kan sekarang udah nggak ada perjalanan dinas lagi Pak ya, tetapi kegiatan tetap bisa jalan dengan kita Zoom atau dengan segala macam. Dan di situasi seperti ini memang butuh inovasi ya Pak, butuh kreativitas. Iya betul Bu. Jadi kita ini ya tadi revisi salah satu solusi ya. Jadi kita betul-betul evaluasi lagi mana yang bisa dilaksanakan, mana yang tidak gitu ya. Itu kita evaluasi termasuk tadi yang Ibu sampaikan bahwa nggak bisa berjadi. Ya nggak apa-apa. Itu dana bisa direalokasi, bisa digunakan untuk kegiatan yang lain yang mungkin malah jauh lebih produktif gitu ya, lebih bermanfaat untuk menggerakkan perekonomian ini. Ini kan macam-macam ya belanja itu. Ada yang bahkan sifatnya itu multiplier-nya besar, ada yang sifatnya multiplier-nya kecil gitu ya. Nah, kita upayakan untuk bisa meraih
belanja yang multiplier-nya besar gitu ya. Nah, itu bagus sekali kalau bisa masing-masing satuan kerja identifikasi mana-mana yang tidak bisa dipakai anggarannya direalokasi. Baik, Pak Kholik, ini yang terakhir Pak Kholik, banyak yang menanyakan ini tentang Paguminus Pak Kholik. Sebetulnya apa sih Paguminus itu dan bagaimana tipsnya Pak biar Paguminus itu tidak terjadi? Iya, Paguminus ini ya. Paguminus itu artinya ada realisasi anggaran yang melampaui pagunya. Banyak macamnya sebetulnya ya. Umumnya gitu ya, umumnya yang terjadi adalah paguminus di level akun 6 digit. Level detail sebetulnya yang terjadi itu. Nah, ini kenapa terjadi? Umumnya adalah bahwa ada revisi POK yang belum dilakukan pemutakhiran data ke Kanwil di JPB. Itu aja umumnya yang banyak terjadi di satuan kerja. Jadi solusinya adalah Satker harus secara Melakukan revisi, berkala meminta pemutakhiran pemutakhiran data ke datanya. Kanwil JPB ya. Bisa mekanisme revisi halaman 3 DIPA atau bisa juga dengan minta pemutakhiran data POK. Ini sangat mudah dan sifatnya hanya revisi administrasi. Namun ada juga Bu ini ya, Paguminus di level 2 digit yang memang dimungkinkan terjadi pada belanja pegawai akun 51. Memang itu dibuka ya. Jadi kita dalam rangka memperlancar pembayaran hak pegawai, belanja pegawai sifatnya pagu terbuka. Artinya manakala dalam periode pembayaran ada kekurangan dari pagunya, maka pembayaran tetap bisa dilaksanakan. Memang dampaknya adalah pagu minus gitu ya, pagu minus. Maka ini tentunya sesuai dengan prinsip pelaksanaan anggaran, bahwa anggaran itu bisa dilaksanakan kalau ada pagunya. Kalau ada pagu minus ini artinya ada pelaksanaan anggaran yang tidak yang melampaui pagunya. Kita kan ada ketentuan ya, bahwa pagu anggaran adalah batas maksimal yang bisa direalisasikan. Ya. Maka dalam hal terjadi satuan kerja minus, meskipun itu di belanja pegawai, harus diselesaikan di anggaran tahun berjalan. Banyak caranya untuk bisa menyelesaikan pagu minus ini. Misalnya nih, teman-teman yang mitra Kanwil ya, yang ada sisa uang makan, sisa pagu uang lembur, sisa pagu tukin, sementara gaji induknya ada yang minus, maka bisa diambilkan dari sisa pagu uang makan atau pagu uang lembur dan tukin itu. Itu sama-sama 51 dan prosesnya bisa di Kanwil di JPB saja, tanpa perlu izin eselon 1. Nah, bisa juga misalnya Satker ini kan tidak berdiri sendiri ya. Satker ini apa itu mitra setaranya banyak. Misalnya Satker Madrasah, MTS itu kan banyak juga. Kemudian Satker Pengadilan itu kan sekalteng kan banyak. Itu bisa revisi antar Satker. Jadi nanti dikoordinir oleh level wilayahnya untuk bisa mengidentifikasi satker mana yang belanja pegawainya kurang, satker mana yang berlebih. Nanti bisa geser antar satker. Itu bisa diproses di Kanwil JPB, cukup dengan persetujuan eselon 1. Kemudian langkah lainnya bisa juga Paguminus belanja pegawai 2 digit ini dengan melakukan pergeseran dari belanja non operasional ke belanja operasional. Nah, ini prosesnya di Direktorat PA. Jadi tetap ada solusi. Yang jelas belanja pegawai itu kan sifatnya hampir sudah pasti, apalagi ini sudah ya THR dan gaji 3 bulan sudah selesai. Artinya tinggal belanja pegawai atau gaji induk yang sifatnya rutin. Jadi sebetulnya hari ini pun kalau kita mau menghitung itu kita bisa mengestimasi secara akurat kebutuhan sampai dengan bulan Desember. Sehingga kalau memang kurang tadi langkah-langkah tadi yang dilakukan. Nah, itu kira-kira Bu. Jadi ada dua ini. Kalau hanya 6 digit, revisi POK saja, bisa diajukan ke Kanwil kapanpun. Kalau belanja pegawai, bisa jadi langkah-langkahnya tadi. Memang agak lebih rumit ya, tapi harus segera dicarikan
solusi segera diidentifikasi itu. Nah, Pak Itu Kolik, Ibu. ini banyak mitra Kanwil Kalteng yang masih mengajukan revisi POK belanja pegawai, tapi mereka mengambil dari gaji pokok dan yang melekat pada gaji pokok untuk belanja pegawai yang lain. Nah, ini gimana nih Pak Kolik ketentuannya? Iya, baik Ibu. Ya. Nah, ini berbeda dengan yang kasus tadi ya, bahwa komponen gaji induknya ada yang minus gitu ya. Kalau ini kan kondisinya yang kurang ya. Jadi bukan minus ya, kurang pada belanja pegawai, Yang lain, misalnya uang lembur gitu ya. uang Selain gaji makan, induk ya, ya, uang lembur, uang makan atau tukin, maka tunjangan gini. ada solusi untuk diambilkan dari komponen gaji induk manakala memang itu berlebih. Jadi syaratnya berlebih. Kemudian juga harus ada persetujuan eselon 1, cukup berat syaratnya ini. Meskipun sama-sama 51. Yang ketiga, harus sabar ini. Diajukannya paling cepat nanti setelah pembayaran gaji Oktober. Kenapa Oktober? Karena di bulan Oktober itulah kita sudah secara pasti bisa memprediksi kebutuhan sampai dengan Desember. Jadi syaratnya cukup berat untuk bisa menggeser dari gaji induk ke belanja pegawai selain gaji induk ya. Tapi bisa itu nanti, bisa Ibu. Dengan syarat tadi, nanti setelah gaji Gaji Oktober. Oktober. Ya. Baik Pak Kolik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya berbagi ilmu di hari ini. Sampai ketemu lagi untuk membuat video edukasi di seri yang selanjutnya. Nah, Mitra Kanwil Kalteng Baik, Bu demikian Eni. tadi. Nah, Mitra Kanwil Kalteng demikian tadi pembahasan tentang IKPA. Semoga dengan bincang-bincang ini kita semua lebih mengetahui bagaimana agar IKPA kita baik. Karena satu-satunya cara menilai kinerja pengelolaan anggaran kita saat ini adalah dengan memakai IKPA ini. Dan anggaran adalah amanah yang harus kita pergunakan dengan baik untuk melaksanakan program pemerintah menuju masyarakat yang sejahtera. Baik Mitra Kanwil Kalteng, kita akhiri pertemuan kita. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Roti kukus dari kelapa. Ikuti terus seri Sidipa. Salam sehat dan semangat selalu.